Waspada fenomena El Nino bisa mengancam produksi beras Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur itu diprediksi bisa berimbas pada 300.000 hingga 1,2 juta ton produksi beras tanah air. Untuk itu, Syahrul memastikan pihaknya telah mempersiapkan strategi mengatasi efek El Nino bagi produksi beras Indonesia. Antara lain melakukan gerakan nasional atau Gernas penanggulangan El Nino di 10 provinsi seluas 500.000 hektar. Gerakan ini diharapkan dapat mengompensasi penurunan produksi padi 1,5 juta ton beras. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengumumkan, kris saat ini bisa dipakai untuk transfer, setor tunai, dan tarik tunai. Fitur baru ini merupakan hadiah dari Bank Sentral untuk HUT ke-78 Indonesia. Peri mengklaim biaya untuk transaksi menggunakan kris murah. Contohnya, untuk tarik tunai kris ditarik biaya Rp6.500, lebih rendah dari biaya tarik tunai pada umumnya, yaitu Rp10.000. Sementara untuk transfer Rp2.500, sama tarifnya dengan layanan BI Fast. Sementara setor tunai dibutuhkan biaya Rp5.000. Standar nasional kris tuntas dikembangkan oleh Bank Indonesia, bersinergi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI dan perwakilan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Implementasi kris tuntas akan didukung dengan skema harga yang efisien dibandingkan biaya yang dikenakan untuk layanan serupa oleh industri saat ini. Siap-siap, PT Perusahaan Gas Negara atau PGN berencana menaikkan harga gas bumi untuk industri per 1 Oktober 2023. Namun kenaikan ini hanya berlaku bagi industri di luar penerima harga gas bumi tertentu atau HGBT atau non-HGBT. Terdapat sejumlah kenaikan harga gas berdasarkan kategori. Misalnya, pelanggan Gold dipatok menjadi $11,89 Amerika Serikat per MMBTU dari yang sebelumnya $9,16 Amerika Serikat per MMBTU. Lalu pelanggan Bronze 1 dipatok Rp10.000 per meter kubik, sebelumnya Rp6.000 per meter kubik. Pelaku industri pun mengeluhkan rencana tersebut. Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi Justinus Harsono Gunawan menyatakan, rencana kenaikan harga gas bumi akan berdampak bagi industri dan bakal memicu deindustrialisasi. Justinus menambahkan kenaikan harga gas tersebut kontraproduktif dengan rencana pemerintah, terutama rencana menutup keran ekspor gas ke luar negeri. Raksasa properti China Evergrande Group resmi mengumumkan kebangkrutan. Perusahaan tersebut telah mengajukan perlindungan dari para kreditur di Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat sebagai bagian dari proses restrukturisasi utang. Pengajuan ini bersifat prosedural, tetapi perusahaan dengan utang lebih dari $300 miliar Amerika Serikat atau setara 4.400 triliun rupiah itu wajib melakukannya sebagai bagian dari proses restrukturisasi di bawah hukum negeri Paman Sam. Sebelumnya Evergrande telah menjadi lambang krisis utang luar biasa di sektor properti China yang menyumbang sekitar 1/4 dari ekonomi setelah terperosok ke dalam krisis likuiditas pada pertengahan 2021. Sejumlah pengembang properti China gagal membayar kewajiban utang luar negeri mereka sejak saat itu, meninggalkan rumah-rumah yang tidak selesai, penurunan penjualan, serta merusak kepercayaan investor. Pertumbuhan ekonomi Malaysia mencapai titik terendah dalam hampir 2 tahun pada kuartal kedua tahun ini. Lemahnya laju ekonomi negeri jiran karena merosotnya ekspor dan perlambatan global. Perekonomian berorientasi ekspor Malaysia terhimpit oleh sentimen global, di mana mata uang ringgit yang lemah dan perlambatan di China sebagai mitra dagang utama Malaysia
juga membebani perekonomian. Pertumbuhan kuartal kedua mencapai 2,9% atau laju paling lambat sejak kuartal ketiga 2021 yang terkontraksi 4,2%. Bank Sentral Malaysia pun mewanti-wanti pertumbuhan setahun penuh negeri Raja Abdullah tersebut di tahun ini akan berada di ujung bawah perkiraan sebelumnya, yaitu antara 4 hingga 5%. Produksi komoditas andalan Malaysia juga diperkirakan lebih rendah dari perkiraan karena dampak El Nino dan pemeliharaan tanaman yang berkepanjangan.